Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alma Widita Putri sebagai pembicara satu tim afirmatif. Kemudian perkenalkan teman saya Nikmatul Hidayah sebagai pembicara 2 dan Indianisi sebagai pembicara 3. Terkait mosi, vaksin bukan cara itu keluar dari lingkungan pandemi COVID. Kami sangat mendukung mosi tersebut. Banyak orang belum mengetahui apa itu vaksin. Menurut juru bicara pemerintah penanganan COVID-19, Wiku Bakti produk imun sistem di tubuh dan untuk bisa memproteksi dan melindungi dari penyakit dalam hal ini yaitu virus corona. Sedangkan vaksinasi adalah proses tujuannya agar tubuh bisa memproduksi imunitas. Dan apa itu imunitas? Imunitas adalah kemampuan untuk vaksin bukan satu-satunya cara untuk kita keluar dari pandemi COVID. Masih banyak cara-cara lain. Misalkan dengan kita mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selain itu, karena vaksin hanya memperkuat imunitas tubuh di tengah pandemi. Dalam hal ini, melakukan vaksinasi saja tidak cukup untuk melindungi diri di tengah lonjakan kasus corona yang tiap hari semakin banyak. Perlu adanya kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Seperti menurut penelitian ilmiah, orang yang mencuci tangan saja bisa menurunkan tingkat resiko tertular virus corona sebanyak 35%. Sedangkan orang memakai masker bisa menurunkan tingkat penularan sebanyak 45%. Bahkan jika menggunakan masker sudah bisa mengurangi tingkat penularan sebanyak 75%. Apalagi dengan menjaga jarak, itu bisa mengurangi tingkat penularan hingga 85%. Oleh karena itu, menurut tim afirmatif, dengan melakukan vaksinasi saja tidak cukup. Apalagi menurut Anthony Fauci, seorang penyakit menular dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa tingkat keampuhan vaksin COVID untuk menangkal virus corona ini tidak sama bagi setiap orang. Tingkat keampuhannya itu berbeda-beda sesuai dengan rentan umur mereka. Ada vaksin yang hanya efektif untuk orang tua saja, ada vaksin yang hanya efektif untuk usia muda saja. Apalagi setelah orang melakukan vaksinasi akan mengalami beberapa efek samping. Misalnya timbul merah-merah, bengkak, nyeri di tempat bekas suntikan selama 48 jam, dan ada juga yang mengalami demam selama 35 menit pertama setelah orang itu melakukan vaksinasi. Nah, dalam hal ini, akibatnya setelah orang melakukan vaksinasi perlu penanganan atau perlu pengawasan lanjut, perlu penanganan lanjut dari dokter, sehingga tenaga kesehatan itu banyak diperlukan untuk orang-orang yang setelah melakukan vaksinasi. Pada saat ini tenaga kesehatan saja masih banyak dibutuhkan untuk orang-orang yang sudah positif virus corona ini. Apalagi dengan dokter mengawasi orang yang setelah melakukan vaksinasi, hal itu akan semakin membutuhkan banyak tenaga kesehatan.
Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagas Adi Saputro dari tim oposisi pembicara 1. Anggota saya meliputi Ana sebagai pembicara 2 dan Ayu sebagai pembicara 3. Pandemi COVID-19 memang penyakit yang sangat mudah menular. Baik anak-anak maupun orang dewasa bisa tertular dengan penyakit ini. Bahkan dalam sehari, penyakit ini bisa menular ke ribuan orang. Penyakit ini bisa menular ke ribuan orang. Sudah banyak yang diupayakan agar pandemi ini bisa berakhir, seperti mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak dengan orang lain, mencuci tangan setiap menyentuh sesuatu, dan memakai masker setiap bepergian. Bahkan sudah dilakukan pembatasan sosial berskala besar di berbagai wilayah. Namun semua tidak berhasil mengatasi virus ini. Masih banyak yang tertular oleh virus ini. Maka dari itu, kita memerlukan vaksin dalam menekan penularan COVID-19. Vaksin ini bisa melindungi tubuh kita dan dari suatu virus seperti virus COVID-19 ini, virus corona. Vaksin ini memang sangat diperlukan untuk keperluan tubuh kita agar kita bisa terhindar dari COVID-19. Tanpa vaksin, meskipun sudah melakukan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, namun masih bisa terkena penyakit ini. Maka dari itu, vaksin sangat diperlukan agar kita bisa keluar dari lingkungan pandemi seperti ini. Sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikmatul Hidayah sebagai pembicara 2 tim afirmatif. Saat ini, masyarakat Indonesia seperti mendapat angin segar saat pemerintah mengatakan akan ada COVID-19 yang ditarget 2021. Pemerintah meyakinkan bahwa vaksin tersebut dinilai mampu menghadang dan mengurangi pandemi virus corona. Presiden juga sempat menyebutkan bahwa dengan adanya vaksin COVID-19 itu sebagai senjata bagi masyarakat untuk memperangi dan mengurangi persebaran virus corona. Akan tetapi, kenyataannya tidak seindah dan semudah itu untuk membuat vaksin dalam kurun waktu singkat seperti yang diberitakan, dan hasilnya pun tidak akan 100% ampuh. Selain itu, optimisme pemerintah akan vaksin tersebut kontra dan kontras dengan pendapat serta para pandangan di kalangan pemerintah harap banyak pada vaksin corona tersebut. Kemudian daripada kita terlalu memfokuskan diri dan mengandalkan diri pada vaksin tersebut hingga lupa untuk melakukan upaya survei 3T. Upaya tersebut dinilai lebih mudah dan terlihat efektif, yaitu melalui yang pertama, testing. Testing adalah peningkatan penguji PCR test. Dengan melakukan testing, akan lebih banyak orang bisa teridentifikasi apakah orang tersebut terkena virus corona atau tidak. Jika sudah terinfeksi, maka proses penanganan juga akan lebih mudah. Dengan melakukan itu, diharapkan persebaran virus corona bisa teratasi. Kemudian yang kedua yaitu tracing. Tracing atau pengecekan kesehatan dilakukan melalui tes rapid atau swab test jika diperlukan. Tracing dilakukan untuk menelusuri kasus suspek dan kasus konfirmasi. Tujuannya adalah agar dapat dilaksanakan isolasi mandiri
isolasi mandiri dilakukan agar virus COVID tidak tersebar luas kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, treatment atau perawatan dilakukan untuk masyarakat yang sudah terinfeksi virus corona agar tidak menular kepada masyarakat yang belum terinfeksi. Kemudian nantinya bagi provinsi yang berzona merah akan diberikan penambahan fasilitas kesehatan rumah sakit seperti kasur, APD, ventilator, kamar isolasi, dan obat-obatan. 3 upaya itu dinilai paling realistis yang bisa dilakukan pemerintah dalam waktu dekat. Adapun vaksin, katanya, adalah upaya jangka panjang yang tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat. Jadi menurut saya, vaksin bukan cara jitu untuk keluar dari lingkungan pandemi COVID-19. Masih banyak protokol-protokol kesehatan lain yang juga dapat mengurangi jumlah pasien virus corona jika dipatuhi dan dilakukan dengan benar. Karena seperti yang dikatakan pembicara afirmatif 1, virus vaksin hanya melindungi tubuh manusia. Jadi ada baiknya kita tidak terlalu mengandalkan vaksin virus corona tersebut. Sekian argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Novana Latusada sebagai pembicara oposisi 2. Saya akan memberikan pendapat kenapa tim kami tidak setuju dengan mosi vaksin bukan cara jitu untuk keluar dari lingkungan pandemi COVID-19. Vaksin merupakan alat untuk membentuk antibodi terhadap suatu penyakit tertentu dengan meningkatkan produksi imun. Hasil dari vaksinasi itu terbentuklah kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Bahkan, juru bicara penanganan COVID-19, Dr. Reisa Broto-Asmoro, menekankan vaksin tentu berfungsi untuk melawan virus yang masuk dengan merangsang sistem kekebalan tubuh dengan antigen. Lalu, masuk ke tubuh bisa mengenali dan tahu cara melawannya. Vaksin bukan hanya berfungsi untuk melindungi diri sendiri saja, tetapi juga dapat melindungi orang yang ada di sekitarnya. Ketika sekelompok orang divaksinasi, maka penyebaran virus atau penyakit dalam suatu kelompok akan lambat. Kekebalan sekelompok orang yang sudah divaksinasi juga dapat membantu melindungi orang yang sulit divaksin. Contohnya seperti orang-orang memiliki penyakit kronis atau yang sistem kekebalan tubuhnya rendah. Vaksin juga tidak akan sembarang didistribusikan karena akan diuji terlebih dahulu keamanan dan juga keefektifannya. Herd immunity juga tidak akan berjalan dengan baik apabila 60% dari masyarakat tidak mendapatkan vaksin. Pemerintah pun mendorong agar vaksin COVID-19 ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia agar semuanya mendapatkan vaksin secara merata, dan juga memastikan agar vaksin COVID-19 ini tidak akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia pun juga sudah mengeluarkan vaksin dalam negeri, yaitu vaksin merah putih. Akan tetapi, vaksin merah putih ini diprediksikan baru tersedia pada pertengahan tahun 2021. Vaksin ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia apabila ingin mengadakan, karena kita tidak boleh membiarkan orang-orang yang beresiko tinggi untuk berjalan keluar dengan bebas karena akan beresiko tinggi untuk terpapar COVID-19. Sehingga pemberian vaksin ini sangat penting untuk dilakukan. Ketua MPR, Bambang, juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan pengadaan vaksin COVID-19 untuk kepentingan pribadi. Indonesia juga dikabarkan akan mendapatkan bantuan vaksin dari Cina. Dilansir dari kompas.id, Minggu tanggal 22 bulan November tahun 2020, Kementerian Kesehatan mengumumkan 3 juta vaksin Sinovac dari Cina akan dikirimkan secara bertahap. Menurut rencana, 1,5 juta vaksin akan dikirimkan pada November ini, sedangkan sisanya pada Desember mendatang. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan pada tahun 2010 hingga 2015 setidaknya hampir 10 juta angka kematian di seluruh dunia berhasil dicegah oleh vaksinasi. Banyak kehidupan yang dilindungi dari berbagai penyakit seperti pneumonia
diare, batuk rejan, campak, dan polio. Vaksinasi merupakan salah satu cara pencegahan penyakit menular yang tidak hanya diberikan kepada bayi, melainkan kepada orang dewasa juga. Saat ini, vaksinasi dapat mencegah beberapa penyakit infeksi dan terdapat beberapa vaksin baru yang memiliki potensi untuk melindungi diri lebih banyak penyakit. Vaksin juga bermanfaat bagi kekebalan tubuh karena dapat memberantas suatu penyakit, menyingkirkan penyakit yang ada di dalam tubuh. Vaksin juga berfungsi untuk melindungi orang yang belum terpapar oleh suatu penyakit, menurunkan tingkat penularan terhadap suatu penyakit, dan juga dapat mencegah infeksi. Maka dari itu, saya sebagai pembicara dua tim oposisi tidak setuju dengan mosi vaksin bukan cara jitu untuk keluar dari lingkungan pandemi COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Widianisi selaku pembicara ketiga dari tim afirmatif. Seperti yang dijelaskan atau dipaparkan oleh pembicara satu dan pembicara dua tim afirmatif, bahwa vaksin bukan merupakan cara jitu untuk keluar dari lingkungan pandemi COVID-19. Seperti yang telah dipaparkan, bahwasanya vaksin bukan satu-satunya cara untuk keluar dari pandemi COVID-19. Selain vaksin, dapat juga dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, seperti menjaga jarak aman, yaitu 1,5 meter, mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, serta memakai masker ketika keluar rumah. Selain itu, vaksin juga memiliki efek samping bagi orang yang telah divaksinasi. Orang yang telah divaksinasi ini memerlukan perawatan lebih lanjut ketika sudah divaksin, dan hal ini akan menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga medis yang dibutuhkan dalam suatu kesehatan seperti rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Nah, efek samping dan terdapat vaksin yang efektif dan tidak efektif. Vaksin tidak semua efektif untuk kalangan usia muda dan tua. Terdapat vaksin yang efektif untuk usia muda dan ada juga vaksin yang hanya keefektifan vaksin sendiri berbeda. Ada vaksin yang efektif untuk kalangan usia muda dan ada vaksin yang hanya efektif untuk kalangan usia tua. Selain itu, pembuatan vaksin memerlukan waktu yang cukup lama dan akan lebih baik jika menerapkan penggunaan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment sebagai upaya pencegahan COVID-19. Hal yang lebih penting lainnya adalah menerapkan 3 wajib. 3 wajib, yang pertama adalah wajib menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, dalam pandemi COVID-19 seperti saat ini, menjalankan ibadah tentu saja wajib dilaksanakan oleh setiap umat beragama. Nah, dalam menjalankan ibadah tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi jarak, yaitu jarak antara satu orang dengan orang lainnya 1,5 meter perlu diterapkan meskipun di lingkungan tempat ibadah. Wajib yang kedua yaitu wajib meningkatkan imunitas. Imunitas sangat penting bagi kita agar dapat terhindar dari pandemi COVID-19. Cara menjaga imunitas yaitu dengan rutin berolahraga, istirahat teratur, tidak berpikir yang negatif, dan tidak panik terhadap hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kita harus menjaga situasi psikologis kita agar tetap gembira meskipun pandemi COVID masih belum berlalu. Nah, menjaga makanan juga sangat penting. Makanan-makanan yang bergizi perlu untuk dikonsumsi setiap harinya. Selain itu, vitamin juga diperlukan agar
kondisi tubuh kita stabil dan stamina sangat baik. Wajib yang ketiga yaitu wajib mematuhi protokol kesehatan termasuk menjalankan 3M seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Jadi tim afirmatif mendukung mosi yaitu vaksin bukan cara jitu untuk keluar dari lingkungan pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya saya Ayudhya Skarpinuji dari tim oposisi akan menyimpulkan apa yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan kedua bahwa kami menolak mosi karena menurut juru bicara WHO, kekebalan tubuh orang tua kurang kuat untuk menangani COVID-19 ini. Jadi meskipun protokol kesehatan dilakukan, tetapi vaksinasi tetap diperlukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh mereka menangani COVID-19 ini. Vaksin juga sangat penting untuk masyarakat Indonesia yang akan memulai new normal, karena kekebalan tubuh orang-orang yang telah divaksinasi akan semakin baik, sehingga resiko terpaparnya COVID-19 ini akan semakin kecil. Selain itu, vaksinasi dapat membantu orang-orang yang telah menderita penyakit kronis untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah, herd immunity pun tidak akan berjalan baik bila tanpa adanya vaksinasi, terutama untuk orang-orang yang beresiko tinggi terpapar COVID-19 ini. Tentunya kita tidak akan membiarkan orang-orang dengan resiko tinggi ini berjalan bebas di masyarakat kan. Jadi vaksinasi ini diperlukan. Nah, tadi dikatakan bahwa pemberian vaksin memiliki efek samping. Meski begitu, Direktur Butantan Dimas Kofas mengatakan bahwa efek samping dari pemberian vaksin COVID-19 ini tergolong ringan. Selain itu, efek sampingnya juga akan semakin menurun pada pemberian dosis berikutnya. WHO pernah merilis data pada tahun 2010 hingga tahun 2015, setidaknya 100 juta angka kematian dapat dicegah karena adanya vaksinasi. Vaksin juga sangat bermanfaat bagi kekebalan tubuh manusia, karena vaksin dapat memberantas suatu penyakit dan menghilangkan penyakit itu dari dalam tubuh. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa data penyakit-penyakit yang berhasil diberantas dengan adanya vaksin. Yang pertama yaitu ada cacar. Cacar ini setidaknya membunuh sekitar 300 juta orang dan berlangsung selama bertahun-tahun dan bisa diatasi setelah ditemukannya vaksin. Lalu yang kedua ada polio. WHO mengatakan bahwa wilayah-wilayah seperti Eropa, Amerika Utara, dan Malaysia terbebas dari polio setelah warganya divaksinasi. Lalu ada batuk rejan. Nah, batuk rejan ini biasanya menyerang anak-anak. Dan dari data yang ditemukan bahwa anak-anak yang mengalami batuk rejan sembuh setelah diberi vaksin. Lalu ada kanker serviks dan kanker hati. Resiko terkena kanker serviks dan kanker hati menurun jauh setelah diberi vaksinasi ini. Nah, belajar dari kasus-kasus penyakit-penyakit yang sembuh dari vaksinasi, sekali lagi kelompok kami menegaskan bahwa kami menolak mosi yang menyatakan bahwa vaksin bukan cara jitu keluar dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan kesimpulan dari tim oposisi. Tim oposisi tidak setuju dengan mosi vaksin bukan cara jitu untuk keluar dari lingkungan pandemi COVID-19 karena vaksin merupakan hal yang paling penting untuk penyakit dan juga mengurangi penyakit. Karena dengan adanya vaksinasi juga kan
penyakit. Kita belajar dari sebelum-sebelumnya seperti penyakit polio dan yang lain-lain. Tanpa adanya vaksin, penyakit tersebut tidak akan berhenti untuk mewabah. WHO pun juga sudah melaporkan dunia berhasil dicegah oleh vaksinasi. Maka dari itu, vaksinasi juga penting untuk dilakukan untuk jika Indonesia ingin melakukan new normal secara total. Vaksinasi juga dapat melindungi orang risiko tinggi terhadap penyakit-penyakit kronis agar tidak dapat tertular penyakit COVID. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim afirmatif. Tim afirmatif sangat setuju dengan mosi bahwa vaksin bukan cara jitu keluar dari lingkungan pandemi COVID. Seperti yang telah dikatakan bahwa memproduksi vaksin bukan dalam jangka waktu yang dekat. Dalam artian vaksin bukan cara cepat untuk keluar dari lingkungan pandemi COVID. Memproduksi vaksin masih sampai 2021. Jadi, selama menunggu vaksin, kita masih bisa melakukan cara-cara lain agar kita bisa keluar dari lingkungan pandemi COVID. Seperti kita melakukan 3T, yaitu testing, tracking, dan treatment. Kemudian kita bisa melakukan protokol-protokol kesehatan, dan yang lainnya. Apalagi proses vaksinasi memberikan banyak efek samping ke tubuh manusia. Apalagi saat ini belum ditemukan vaksin yang cukup jitu untuk mengurangi pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.